Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Doa saya senantiasa untuk saudara-saudari sekalian. Saudara-saudari senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari virus corona atau segala sakit, penyakit ataupun mara bahaya. Tetapi berkat Tuhan, perlindungan Tuhan untuk senantiasa menyertai kehidupan saudara-saudari maupun keluarga saudara-saudari sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan dalam tema Roh Kudus sebagai pengarang Alkitab. Saudara, banyak orang yang tidak setuju dan melawan daripada iman Kristen. Orang-orang tersebut tidak percaya bahwa Alkitab yang kita pegang adalah firman Tuhan. Dengan berbagai macam alasan bahwa Alkitab yang kita miliki itu tidak asli, sudah dipalsukan, dan sebagian mereka berpendapat bahwa Alkitab itu hanya sekedar tulisan-tulisan pemahaman teologis daripada para murid. Tetapi dari sini kita akan belajar, saudara, berdasarkan teks firman Tuhan. Sebagai dasar saudara untuk menjelaskan bahwa Alkitab, kitab suci kita, ditulis oleh Allah Roh Kudus dari Kejadian sampai Wahyu. Supaya kita memahami, kita akan ambil beberapa teks firman Tuhan sebagai dasar. Dan Alkitab ditulis oleh Roh Kudus. Kalau saudara baca dari awal penciptaan, dan manusia ada di Taman Eden, bahkan ketika manusia jatuh di dalam dosa, bahkan firman Tuhan berjanji akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 yang juga disebut sebagai induk nubuatan. Dari kejatuhan dosa, firman Tuhan bicara tentang akan kedatangan Tuhan Yesus, tentang pemulihan manusia yang berdosa. Tentang kedatangan kedua kali tentang Tuhan Yesus Kristus. Masa penghakiman. Bahkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akhirnya masuk di dalam kerajaan surga. Dari 66 kitab saudara, ditulis dari banyak sekali penulis atau pengarang-pengarang firman Tuhan yang diilhami Roh Kudus. Dari zaman yang berbeda, situasi yang berbeda. Tetapi firman Tuhan itu sistematis. Firman Tuhan itu berkelanjutan membicarakan tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh ajaib dan luar biasa, saudara. Dan tentu firman Tuhan itu memberikan pengajaran kepada kita supaya kita di dalam menjalani kehidupan ini benar-benar sesuai dengan kemauan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus pernah berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16. Bahkan tulisan daripada Rasul Paulus diteguhkan kembali oleh tulisan Rasul Petrus di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang
ke-21. Tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi saudara, Alkitab yang kita miliki, setiap pasal dan ayat itu ditulis oleh Roh Kudus, di mana Roh Kudus mengilhami, memberikan pencerahan kepada hamba-hamba Allah untuk menulis apa yang dikehendaki oleh Allah Roh Kudus, sehingga terbentuklah sebuah Alkitab yang kita miliki. Jadi sangat jelas bahwa tulisan-tulisan di dalam Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar, membuat hidup kita senantiasa berkualitas di dalam kita menjalani kehidupan. Hidup kita senantiasa benar ketika kita menjalani kehidupan, karena firman Tuhan itu senantiasa mengajarkan kepada kita mana yang baik, mana yang salah. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus senantiasa mau belajar terus-menerus, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan itu di sepanjang kehidupan kita. Supaya hidup saya dan saudara benar-benar berbuah, benar-benar berdampak, benar-benar jadi berkat bagi banyak orang, benar-benar memuliakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini yang dikehendakin Allah. Yang berikutnya adalah firman Tuhan itu saudara, karena dia adalah ilham daripada Roh Kudus sebagai pengarang Alkitab, maka Roh Kudus jelas menyatakan kesalahan, mana yang salah, mana yang benar. Di situ kita diajarkan. Dan tujuan firman Tuhan sangat jelas untuk memperbaiki kelakuan. Tentu saudara, saya dan saudara sering melakukan kesalahan dan pelanggaran. Tetapi ketika kita sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus, kita belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita merendahkan diri dan mau dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Ketika kita melakukan kesalahan dan ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita tahu itu sebuah kesalahan. Dan tentu ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, kita harus bertobat dan memperbaiki kelakuan kita, supaya kelakuan kita sesuai, selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tujuannya juga saudara, firman Tuhan diberikan kepada kita, jelas mendidik orang di dalam kebenaran, supaya hidup saya dan saudara hidup di dalam kebenaran-kebenaran yang sudah Tuhan nyatakan, yang ada di dalam tulisan-tulisan yang bisa kita baca di dalam Alkitab kita. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa belajar dengan serius dan sungguh-sungguh untuk belajar kebenaran firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu, saudaraku. Jadi sangat jelas saudara, hamba-hamba Allah yang menulis kitab-kitab di dalam Alkitab itu, dia mendapatkan ilham daripada Roh Kudus. Jadi sangat jelas, Roh Kuduslah pengarang pertama daripada Alkitab yang kita miliki. Roh Kuduslah yang memberikan ilham kepada hamba-hamba Allah yang menulis tentang kitab-kitab yang kita miliki. Jadi sangat jelas, setiap pasal dan ayat yang ada di dalam Alkitab itu adalah ilham Roh Kudus, dan itu adalah suci adanya, dan itu adalah yang dikehendaki Allah untuk saya dan saudara sebagai patokan, sebagai pedoman, sebagai pegangan, supaya hidup saya dan saudara tidak salah, supaya hidup saya dan saudara untuk senantiasa benar dengan standar firman Tuhan. Kalau hal ini kita lakukan dan kita hayati, betapa bangganya kita dengan Alkitab yang kita miliki.
Karena ketika saudara pun disakiti, firman Tuhan tidak mengajarkan saudara untuk membalas. Firman Tuhan sangat luar biasa, mengajarkan saudara untuk tetap memberikan pengampunan dan tetap memberikan kebaikan dan tetap mau mendoakan. Bahkan saudara harus juga mau memberkati orang yang telah menyakitin kehidupan saudara. Di mana saudara mendapatkan pengajaran ini? Karena ini adalah Alkitab, ditulis oleh Roh Kudus, makanya pengajarannya luar biasa. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus benar-benar mau mengikuti apa yang sudah dinyatakan oleh Allah Roh Kudus. Kita lakukan kebenaran-kebenaran yang tertulis di dalam kitab-kitab, di dalam Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Dan kita memohon kepada Allah Roh Kudus untuk memampukan kita di dalam kita mempelajari. Karena ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan, karena Roh Kudus itulah pengarang Alkitab itu saudara, maka kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh Allah Roh Kudus tentang firman yang kita baca itu. Sehingga kita tidak salah di dalam memahami kebenaran-kebenaran itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadikan berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara semakin bangga dengan Alkitab yang saudara miliki. Itu adalah tulisan Allah Roh Kudus. Itu adalah firman Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Untuk senantiasa kita berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara-saudari sekalian boleh menjadi berkat dimanapun saudara-saudari berada. Tuhan Yesus memberkati.